Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desta Ayunurista, NIM 18041037. Di sini saya akan memaparkan proposal skripsi bab 1, 2, dan 3 dengan judul Audit Operasional dalam Menunjang Efektivitas dan Efisiensi Penjualan Studi Kasus pada CV Modo Herbakayana. Langsung saja ke bab pendahuluan. Perdagangan di Indonesia saat ini sudah mengalami perkembangan sangat pesat. Seperti perusahaan-perusahaan besar, umumnya mereka sudah menggunakan audit operasional. Untuk dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan, UMKM dan CV juga menggunakan audit operasional di setiap perusahaan dalam meningkatkan keuntungan dan mencapai tujuan dari adanya pengelolaan dan pengendalian yang terkontrol dengan baik guna menghindari adanya pemborosan yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Dalam perusahaan, meningkatkan persaingan yaitu memaksimalkan penjualan. Dengan penjualan tersebut akan digunakan untuk mengembangkan perusahaan menjadi lebih besar dan stabil. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran audit operasional dalam menunjang efektivitas dan efisiensi penjualan perusahaan? Yang kedua, apa metode yang digunakan untuk menjadikan CV Modo Herbakayana mencapai keefisienan dan keefektivitasan yang berkelanjutan dan dapat meningkatkan penjualan pada perusahaan? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui proses penerapan audit operasional dalam mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penjualan pada perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui metode apa saja yang digunakan agar mencapai rencana yang diinginkan, dan apakah audit operasional dapat memperbaiki tatanan perusahaan menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan penjualan yang efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti dapat membantu peneliti berpikir secara analitis dan menambah wawasan tentang pentingnya audit operasional bagi perusahaan dan juga dapat belajar menjadi pengusaha yang lebih baik. Yang kedua, bagi institusi, hasil penelitian ini dapat menambah referensi dan dapat digunakan sebagai sumber informasi atau dapat dipakai sebagai sumber data sekunder dan sebagai bagian sumbangan pemikiran mengenai pentingnya berwawasan luas. Yang ketiga, bagi perusahaan diharapkan bisa menjadi bahan referensi dan membantu pimpinan menilai tingkat produktivitas operasional perusahaan. Selanjutnya bab 2, kerangka teoritis. Yang pertama, pengertian audit. Menurut Sukrisno Agus 2018, pengertian auditing merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan perusahaan yang telah disusun oleh manajemen, serta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukung lainnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu pengertian audit operasional. Audit operasional adalah suatu proses sistematis yang mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan kehematan operasi organisasi yang berada dalam pengendalian manajemen serta melaporkan kepada orang-orang yang tepat hasil-hasil evaluasi tersebut beserta rekomendasi perbaikan. Selanjutnya yaitu pengertian efektivitas. Menurut Mahmudi 2019, efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Selanjutnya, pengertian efisiensi. Efisiensi merupakan salah satu cara perusahaan dalam mengelola sumber keuangan, material, proses, peralatan, tenaga kerja, maupun biaya secara efektif. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Tujuan audit operasional dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi fungsi penjualan, audit operasional fungsi penjualan, perencanaan audit operasional fungsi penjualan, pelaksanaan audit operasional fungsi penjualan, perbaikan atau rekomendasi, yang terakhir efektivitas dan efisiensi pada fungsi penjualan. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual. X1 audit operasional, Y1 efektivitas penjualan, Y2 efisiensi penjualan. Di sini H1-nya
audit operasional terhadap efektivitas penjualan. H2-nya audit operasional terhadap efisiensi penjualan. Keterangan variabel Y1 efektivitas penjualan bertindak sebagai variabel dependen atau variabel terkait. Yang kedua, variabel Y2 efisiensi penjualan bertindak sebagai dependen atau variabel terkait. Yang ketiga, variabel X1 audit operasional bertindak sebagai variabel independen atau variabel bebas. Selanjutnya yaitu hipotesis. H1 diduga terdapat perbedaan yang cukup signifikan terhadap sumber daya manusia dalam mengelola perusahaan yang belum efektif. H2-nya diduga terdapat perbedaan signifikan efektivitas dan efisiensi penjualan yang terdapat di CV dan PT. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Pendekatan penelitian, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif yaitu data ringkasan anggaran pengeluaran dan penerimaan atas kegiatan penjualan di CV Modern Pakayana. Realisasi anggaran pengeluaran dan penerimaan atas kegiatan penjualan di CV Modern Pakayana. Sedangkan data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari objek penelitian yakni CV Modern Pakayana dalam bentuk informasi baik secara lisan maupun tulisan seperti sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi, serta data lain yang menunjang penelitian. Selanjutnya yaitu tempat dan waktu penelitian. Dalam hal ini, penelitian berada di perusahaan yang berlokasi di Dusun Sambangan, Desa Samangrejo, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, untuk mendapatkan data yang diperlukan serta mengakses pada situs website dari perusahaan tersebut yaitu melalui https://mamaasik.com. Dalam penelitian kuantitatif, penetapan lokasi penelitian merupakan hal yang penting karena dengan menentukan lokasi penelitian, maka objek dan tujuan sudah ditetapkan, sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan di CV Modern Pakayana, dimulai pada bulan November sampai Desember 2021. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Yang pertama, teknik observasi. Dengan melakukan pengamatan langsung pada setiap bagian perusahaan yang ada guna memperoleh bukti dan pengakuan terhadap masalah yang ada pada CV Modern Pakayana saat dilakukan penelitian. Yang kedua, teknik dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen internal CV Modern Pakayana yang terkait dengan ruang lingkup penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis data primer tersebut. Data sekunder yang digunakan adalah data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu. Yang ketiga yaitu teknik analisis. Teknik yang dipakai dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis kuantitatif. Pada tahap analisis, setelah penelitian berhasil menggunakan data, maka penelitian melakukan pendokumentasian yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai sejauh mana usaha penjualan dilakukan dengan efektif dan efisien. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.